Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Muhammad Fakih. Alamat dari Kampung Babakan, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Saya merupakan salah satu alumni dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan sebelumnya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan amanah dan bisa melaksanakan amanah dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi salah satu dai 3T yang ditempatkan di Kalimantan Barat selama 1 bulan di pelosok, di pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di masyarakat suku Dayak. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menemukan titik temu sebagai salah satu keinginan yang dari dulu saya tunggu-tunggu, yaitu untuk mengikuti program dari PBNU, salah satunya dari Lembaga Dakwah. Wabil khusus, saya sebagai kader dai Nahdlatul Ulama tentu sangat bahagia dengan adanya program ini untuk memberikan salah satu ruang dimensi khusus dalam pengembangan diri kader dari Nahdlatul Ulama, salah satunya dalam bidang dakwah. Salah satu dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh LDPBNU membuat video dakwah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tersebut dengan kurun waktu beberapa menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqu wa'dil amin wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah wa ila yaumil haqq wa ila yaumil yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyya binafsi bittaqwallahil aziz. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, juga puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih bisa diberikan sehat walafiat
juga sehat panjang umur. Tak lupa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam. Salawat bermutiarakan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang revolusioner Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema atau judul hikmah dakwah secara lembut. Kita dekati arti dari dakwah tersendiri. Menurut bahasa, dakwah itu merupakan salah satu ajakan atau panggilan atau seruan. Ini merupakan salah satu tugas bagi seluruh umat muslim untuk mengajak dan menyeru kepada semua umat manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dakwah ini merupakan salah satu tugas yang mulia yang bisa dilakukan oleh semua umat muslim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang dimana dalam ayat tersebut mengandung fi'lul amr atau kata perintah, yaitu wad'u. Wad'u ini merupakan salah satu fi'il amr yang harus dilaksanakan. Kata perintah yang tercantum dalam Al-Quran itu ketika kita laksanakan akan berbuah pahala. Begitupun yang termaktub dalam surat An-Nahl ini. Kalimat ud'u untuk ajakan, untuk menyeru, untuk memanggil, ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu untuk mencapai atau menuju kepada jalan Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Dalam artian hikmah ini akan mengandung banyak arti, salah satunya akan menjadi media dakwah atau menjadi terminologi, metodologi yang tentunya akan menjadi alat atau media berdakwah. Hikmah ini akan mengandung banyak arti ketika kita menjalankannya dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Bil hikmah, bisa dengan menggunakan contoh yang baik, mulai dari pakaian, kemudian dari qaulan karimah, perkataannya yang sangat lembut, menyejukkan, tidak arogan dalam berkata atau dalam berceramah, dalam mengajak orang lain untuk menjalankan syariat atau agama Islam ini. Tentunya harus menggunakan qaulan karimah atau kata-kata yang baik. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan perkataan atau dengan ungkapan cara bicara yang baik, dengan ajakan yang baik, tanpa ada intervensi menyakiti orang lain, tanpa ada mencaci maki, merendahkan orang lain. Tentu wal mau'izatil hasanah ini juga menjadi barometer, pengukur atau salah satu media yang akan menjadi tolak ukur kita dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga yang termaktub dalam surat An-Nahl ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak berdialoglah mereka, wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi
seumpama orang tersebut susah untuk dinasehati, susah untuk diajak berbicara, maka tetap kita harus menggunakan langkah-langkah yang baik untuk mendekati mereka, atau dengan menggunakan metodologi persuasif edukatif tanpa ada indikasi untuk menyakiti, apalagi untuk menyinggung, karena setiap manusia itu mempunyai hati dan pikiran, terutama dalam perubahan karakteristik dan juga akhlak. Tidak semua manusia itu bisa berubah secara langsung, memerlukan proses. Media dakwah lembut ini tentu sangat diperlukan untuk masyarakat, salah satunya yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sopan dan santun, kaya akan suku juga bahasa. Tentu ini harus kita jaga, salah satunya dalam spiritual keagamaan melalui dakwah ini. Tentu harus kita jaga mulai dari perilaku, mulai dari ucapan, jangan sampai mengotori citra dakwah Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin." Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Urgensi dari ayat ini, Allah menyerukan kepada kita untuk berbuat atau berkata baik, qaulan karima atau qaulan hasana, perkataan yang baik, yang dimana perkataan ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam berdakwah Islam. Di ayat tersebut menunjukkan sikap lemah lembut, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada setiap manusia, yaitu dalam melakukan perkataan yang baik. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Tentu salah satu tujuan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini yaitu untuk menjadi suri teladan atau rahmat bagi seluruh alam. Tentu figur yang kita ikuti, Nabi Muhammad ini sangat atau harus kita jadikan contoh dalam berdakwah tanpa menyinggung ras, suku, etnis, budaya, agama. Beliau sangat baik kepada non-muslim, sangat baik kepada kabilah-kabilah dari selain beliau. Tentu ini harus kita ikuti dan harus kita jadikan petuah atau contoh dalam menjalankan dakwah ini. Yang terakhir mungkin kata penutup, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu menuntut untuk berakhlak dan taat, bukan menghakimi sesat. Dakwah itu dengan ramah, bukan dengan marah. Dakwah itu menguatkan, bukan melemahkan. Dakwah itu saling mengasihi, bukan memprovokasi. Dakwah itu saling menghargai, bukan saling membenci. Dakwah itu berdasarkan literasi, bukan dengan ego dan emosi. Dakwah itu ibadah, karenanya sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan, juga ada
kurang yang tepat dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.